Di minggu yang berbahagia ini, di pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kuasa perkataan. Sama-sama katakan dengan saya, kuasa perkataan. Amin. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, perkataan saya. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya, perkataan saya, ucapan saya, mulut saya mengandung kuasa sorga. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal ke-21 ayat 18 sampai dengan 22 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian bagi kita semua di pagi hari ini. Ketika kembali ke kota itu, pada keesokan paginya, Yesus merasa lapar. Di pinggir jalan, Yesus melihat sebatang pohon ara. Yesus datang ke situ, tetapi tidak mendapati apapun padanya, kecuali daun-daun saja. Lalu Yesus berkata kepadanya, garis bawahi, lalu Yesus berkata kepadanya, daripadamu tidak akan pernah ada buah lagi untuk selamanya. Seketika itu juga, pohon ara itu menjadi kering. Ketika melihat hal itu, para murid takjub sambil berkata, bagaimana mungkin pohon ara ini dengan seketika menjadi kering? Maka Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu mempunyai iman dan tidak bimbang, kamu akan melakukan bukan hanya atas pohon ara ini, melainkan juga pada gunung itu. Apabila kamu berkata, terangkatlah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Dan segala sesuatu yang kamu minta dalam doa dengan iman, kamu akan menerimanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang saya sembah. Oh, belum semua. Masih banyak ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang saya sembah, Yesus yang saya percayai, Yesus yang saya imani, Yesus yang saya harapkan adalah Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Yesus yang saya sembah adalah Tuhan yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Nah, sebagai orang percaya, maka saudara dan saya juga harus menyadari bahwa hidup kita pun telah diberikan kuasa dan juga telah diurapi oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya. Jangan lemas-lemas, sama-sama katakan dengan saya, dari ribuan jemaat Tuhan, hidup saya telah diberikan kuasa, telah diurapi oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus telah diberikan kuasa, telah diurapi oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Oleh karenanya pagi hari ini jangan ada lagi di antara kita yang berkata kepada Tuhan, saya orang berdosa Tuhan, saya orang yang najis Tuhan, saya orang yang jatuh dalam dosa kemarin-kemarin, saya orang yang tidak layak, saya orang yang layak untuk dihukum dan menerima murka Tuhan. Mulai hari ini stop bicara hal-hal demikian. Tetapi sebaliknya, mari kita yakini, mari kita percayai, bahkan kita ingatkan hidup kita sendiri bahwa kita adalah anak kesayangan Tuhan yang diberikan kuasa, yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan mulut saudara dan mulut saya disertai, diurapi oleh kuasa yang berbeda, tetapi kuasa sorgawi. Sama-sama katakan dengan saya, mulut saya, perkataan saya, statement saya, ucapan saya telah diurapi oleh Roh Kudus. Bahkan telah diperlengkapi dengan kuasa dari sorga. Karena Yesus berkata, kalau kamu tidak bimbang dan kamu percaya, kamu katakan kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam
laut, maka gunung itu akan tercampak, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara bukanlah orang biasa. Saudara dan saya adalah orang yang luar biasa. Mengapa kita menjadi orang yang luar biasa? Yang pertama, karena ada Yesus di dalam hidup kita. Yang kedua, karena kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita diterangi oleh firman Yesus Kristus. Dan yang keempat, janji Tuhan, anugerah Tuhan selalu tersedia dan menjadi bagian milik kehidupan saudara dan saya. Yang setuju kita katakan amin. Amin, saudara. Mulut kita penuh kuasa. Perkataan kita penuh dengan kuasa. Ucapan kita penuh dengan kuasa. Jadi saudara dan saya harus menjaga perkataan ini, ucapan ini, statement ini, dan kata-kata kita yang keluar berasal dari hati, keluar untuk memberkati banyak orang. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Oleh karenanya, kita tidak boleh lagi sembarangan dalam mempergunakan mulut dan perkataan kita. Sama-sama katakan dengan saya belum semuanya. Ayo jangan lemas-lemas pagi hari ini. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh lagi sembarangan menggunakan mulut perkataan saya. Amin. Mulut perkataan kita dipakai bukan untuk mengutuki ataupun menjadi batu sandungan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika mulut dan perkataan kita memiliki kuasa Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Ini kan yang menjadi pertanyaan besarnya di pagi hari ini. Kalau mulut saya diurapi Tuhan, kalau perkataan kita diurapi Tuhan, kalau ucapan kita diurapi Tuhan, disertai kuasa Tuhan, disertai perkenanan Tuhan, disertai kemurahan Tuhan, disertai mujizat Tuhan, lalu saya harus berbuat apa? Ketika mulut dan lidah perkataan kita diurapi Tuhan, maka apa yang harus saya lakukan? Yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk saya sharingkan kepada jemaat Tuhan di pagi hari ini, ada ribuan jemaat Tuhan yang sedang bergabung. Yang pertama, apabila mulut kita sudah menyadari bahwa mulut dan perkataan kita sudah diurapi dan disertai kuasa Tuhan, maka apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah terus memperkatakan perkataan iman dalam menjalani kehidupan ini. Sama-sama katakan dengan saya, dalam menjalani hidup ini, saya harus terus memperkatakan perkataan iman. Seperti contoh, bangun pagi, kita katakan firman Tuhan, kita katakan iman kita kepada Tuhan. Saya anak kesayangan Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya pasti dipulihkan Tuhan, bisnis saya pasti berhasil, usaha saya pasti berhasil, aku tidak akan gagal karena Tuhan besertaku, aku diurapi Tuhan, hidupku dipelihara Tuhan, hidupku disertai Tuhan, setiap hari hidupku semakin dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia, daganganku pasti laris, usahaku, salonku pasti diberkati, seluruh aspek kehidupanku pasti diberkati Tuhan. Saudara, teruslah memperkatakan perkataan iman dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Orang tua, kita tahu dalam menjalani hidup ini, mencari uang itu tidaklah mudah. Apalagi di tengah situasi dan pandemi seperti ini. Ekonomi sedang merosot, ekonomi sedang tidak stabil, dagang ini sulit, dagang itu sulit, cari pembeli sulit. Jangan emosi, jangan marah-marah, jangan kutuki keadaan, jangan persalahkan keadaan. Tetap percaya, hidupku pasti diberkati. Suami istri, bilang sama suamimu, kamu pasti diberkati papi. Pekerjaanmu pasti diberkati papi. Usahamu pasti diberkati papi. Keadaannya boleh sulit, tapi mami ucapkan perkataan-perkataan iman. Perkataan mami penuh dengan kuasa. Mami berdoa dagangan papi laku. Mami berdoa usaha papi diberkati. Mami berdoa pekerjaan papi diberkati. Apa saja yang papi kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Sebaliknya juga begitu, suami-suami. Perkatakan perkataan iman buat istri-istri. Papi yakin, papi percaya dengan iman. Mami pasti diberkati, mami pasti jadi istri yang baik, mami pasti jadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Mami pasti hidup dalam perkenanan Tuhan. Mami tidak sakit-sakitan, tubuh mami sehat, tidak akan ada masalah kanker, tumor, miom, kista, nggak akan ada. Ucapkan perkataan iman itu setiap hari. Suami ucapkan perkataan iman ke istri. Istri ucapkan perkataan iman ke suami. Orang tua ucapkan perkataan iman kepada anak-anaknya. Papi, mami yakin kok.
Papi, mami yakin C. Koko dan Cece pasti diberkati. Papa, mama yakin Bang. Abang pasti diberkati. Adik pasti diberkati. Adik pasti berhasil. Adik pasti berprestasi. Nilai adik pasti membanggakan. Bukan hanya membanggakan papa, mama, tapi kakak, koko, cici, cece, adik pasti mempermuliakan nama Tuhan. Koko adalah anak yang pintar. Koko adalah anak yang cerdas. Cici adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Cici pasti diberkati Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita harus memperkatakan perkataan iman di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita. Pak, kita pasti punya rumah dari Tuhan. Kita tidak selama-lamanya kontrak. Kita pasti bisa membayar hutang piutang kita. Karena kita yakin kita punya Tuhan yang hidup. Yesus namanya. Tidak akan meninggalkan kita, Pak. Papa yakin, Mama, kita pasti punya rumah. Papa yakin, Ma, usaha kita pasti bangun kembali. Bangkit kembali. Ucapkan, saudara. Karena ketika saudara speak out, ucapin kata-kata iman. Suka nggak suka, terima nggak terima, tolak atau tidak menolak. Itu harus terjadi. Karena perkataanmu dan perkataanku disertai oleh kuasa Tuhan. Diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Saya pasti naik jabatan, saya pasti diberkati, saya pasti berhasil, saya pasti sukses, saya pasti beruntung, saya dijauhkan dari kegagalan. Oh haleluya, hidup ada masalah, hidup ada tantangan, hidup ada pergumulan, tapi saya akan keluar lebih daripada pemenang. Karena yang berjalan di depanku adalah Yesus Kristus Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada ribuan jemaat pagi hari ini menyaksikan siaran langsung ini. Saya menyampaikan firman Tuhan ini, speak out. Mari kita mulai speak out. Kalau kita melihat ada hal-hal yang aneh, orang bilang 2022 adalah tahun yang semakin sulit. Enggak, kita perkatakan 2022 kata Pastor Verona, kata Tuhan lewat Pastor Verona, kata gembala saya, adalah tahun peningkatan dan tahun kelimpahan. Keluarga saya mengalami peningkatan dan kelimpahan. Bisnis saya mengalami peningkatan dan kelimpahan. Dagangan saya mengalami peningkatan dan kelimpahan. Keuangan saya mengalami peningkatan dan kelimpahan. Saya akan melihat, mengalami, merasakan, dan akan bersaksi sepanjang tahun 2022. Aku mengalami peningkatan dan kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Buat saudara-saudara yang hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin saudara sedang punya masalah vertigo, anemia. Saudara sedang terpapar virus. Saudara sedang terkena HIV/AIDS, saudara tidak bisa jalan, stroke, sakit jantung, batu ginjal, dan lain sebagainya. Ingat, mulut saudara disertai, diurapi oleh Tuhan. Amin. Mulut saudara dan saya diurapi dan disertai oleh Tuhan. Jadi perkatakanlah perkataan iman. Sakit saya pasti sembuh. Telinga saya pasti sembuh, bisa mendengar dengan baik. Mata rabun saya pasti bisa melihat. Kaki saya pasti bisa berjalan. Stadium 1, 2, 3 tumor kanker saya pasti sembuh. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Satu kali, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada seorang anak Tuhan melayani Tuhan sebagai worship leader. Saya cerita nih. Dia mengalami breast cancer. Kanker payudara, stadium 3. Saudara tahu apa yang terjadi? Setiap hari dia hanya memperkatakan firman Tuhan. Aku sehat, aku disembuhkan, aku tidak ada kanker, tubuhku kuat, tubuhku baik, Roh Kudus bukan tempat sarang sakit penyakit. Darah Yesus telah menyembuhkanku, darah Yesus telah memulihkanku, darah Yesus telah membebaskanku, darah Yesus menanggung semua kelemahan tubuhku. Kanserku dihancurkan dengan kuasa darah Yesus, karena tubuhku adalah baik Kristus. Kristus tinggal dalam hidupku, untuk selama-lamanya Yesus menebusku. Saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, breast cancer disembuhkan Tuhan. Tuhan betul bisa memakai iman kita, Tuhan juga bisa memakai dokter. Tuhan betul bisa menyembuhkan kita tanpa obat, Tuhan juga betul bisa menyembuhkan kita dengan obat. Tetapi permasalahannya bukan obat atau tidak obatnya, saudara. Permasalahannya, biarlah lidah kita, mulut kita, perkataan kita, ucapan kita mengeluarkan kata-kata iman,
We speak out about faith in Christ. Kita keluarin kata-kata iman. Saya pasti diberkati, usaha saya pasti diberkati, pelayanan saya pasti berkembang, pelayanan saya diberkati Tuhan, diperkenan Tuhan. Aku jadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Dan apa saja yang aku kerjakan bersama Yesus, pasti dibuatnya berhasil. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika mulut dan perkataan kita memiliki kuasa Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, selain terus memperkataan perkataan iman dalam menjalani kehidupan ini, yang kedua adalah menolak setiap hal-hal buruk. Seperti berita-berita buruk, sumpah serapah orang lain, dan sebagainya. Kita tolak. Kalau ada orang yang nyumpahin hidup kita, kita tolak dalam nama Yesus. Kita punya kuasa. Perkataan kita punya kuasa. Kalau ada orang menyumpahi kita, biar mampus, biar usahanya bangkrut, biar rumah tangganya bercerai, biar dagangannya hancur, berantakan, pelayanan hancur, berantakan, tolak dalam nama Yesus. Amin. Mau varian-varian baru kayak apa, tolak dalam nama Yesus. Saudara dan saya punya kuasa untuk menolak setiap hal-hal buruk. Sama-sama katakan dengan saya harus menolak hal-hal buruk. Amin. Kalau misalkan ada orang tua yang bilang, aduh sepertinya kamu sulit punya anak, tolak dalam nama Yesus. Itu bukan firman Tuhan. Dulu pun saya begitu, istri saya sulit punya anak. Karena istri saya senang sekali pelihara anjing. Kalau dia sama anjing itu, bibir sama bibir ketemu, saudara. Kena liur anjing, menstruasinya sulit. Dan orang bilang, istri kamu sulit punya anak, menstruasinya berantakan. Kadang 6 bulan sekali, 7 bulan sekali, 9 bulan sekali, setahun sekali. Saudara, perkataan manusia bukan perkataan firman Tuhan. Tolak dalam nama Yesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Oleh karena kasih karunia Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Aku perkatakan dengan iman kepada kandungan istriku. Sayang, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Dan puji Tuhan, pada tanggal 1 Januari tahun 2016, istri saya hamil. Lovely Tehila Sungjaha. Cepat saja saudara, kita menikah 5 Desember 2015, 2016 1 Januari istri saya hamil, positif hamil. Hari-hari pertama, hari-hari atau minggu-minggu pertama kali. Karena saya nggak tahu tentang hal itu. Saya diinfokan sama istri saya, papi, saya udah cek, saya hamil. Wah, saya senang saudara. Banyak orang berkata sulit hamil lah, sulit punya anak lah, terserah orang mau ngomong apa. Yang selama itu hal-hal buruk kita tolak. Kita tolak dalam nama Yesus. Kalau ada yang orang bilang, usaha lo kayaknya nggak mungkin maju, usaha lo pasti bangkrut, usaha lo pasti rugi, tolak dalam nama Yesus. Karena sifatnya yang menghakimi, menjatuhkan, merendahkan, itu bukan dari Tuhan. Sekali lagi, sifat perkataan yang menghakimi, merendahkan, menjatuhkan, itu bukan dari Tuhan. Meskipun itu keluar dari mulut pendeta, tolak dalam nama Yesus. Karena Yesus selalu membawa damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kepastian, kemenangan, dan segala mujizat. Amin. Kalau ada orang yang bilang kamu sulit dapat jodoh, kamu sulit disembuhkan, kamu nggak mungkin rumah tangganya dipulihkan, kamu pasti bercerai, tolak dalam nama Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus menolak. Tolak dalam nama Yesus. Amin. Kita penuh dengan kuasa, tolak dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika mulut dan perkataan kita memiliki kuasa Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, mengucapkan berkat bagi hidup kita dan juga bagi orang di sekitar kita. Kalau mulut kita penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan, penuh dengan hadirat Tuhan, ucapkan perkataan berkat bagi orang di sekitar kita. Bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bagi negara kita, bagi kota kita. Setiap kali aku ke kota-kota, aku selalu bilang, Makassar diberkati Tuhan, Kota Malang diberkati Tuhan, Surabaya diberkati Tuhan, Palangkaraya diberkati Tuhan, Manado diberkati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Tompaso Baru, saya bilang, tempat Tompaso Baru diberkati Tuhan. Bukan tempat tawuran, tapi tempat damai sejahtera Kristus dinyatakan. Saya ucapkan, kamu pasti sembuh, kamu pasti sehat, kamu pasti diberkati. Tuhan pasti mengangkat bisnismu, mengangkat pekerjaanmu, mengangkat usahamu, memulihkan hutang piutangmu. Ngomong saudara, ngomong yang baik-baik, ngomong firman Tuhan. Maka saudara akan melihat, wow, yang tidak ada menjadi ada, yang miskin menjadi diberkati Tuhan. Amin.
Karena saya percaya, sesuai imanmu itu yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Mulai pagi hari ini, sebelum kita memasuki minggu yang baru, bulan Paskah, saudara speak out, ngomong dengan Tuhan, ngomong dengan diri sendiri. Saya ucapkan berkat, I speak blessing for you. Buat rumah tanggamu, buat anak-anakmu, buat cucumu, dan buat segala sesuatunya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada pesan Tuhan terakhir buat saudara dan saya. Di penghujung kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Yang perlu kita ingat pesan dari firman Tuhan adalah, hidup mati seseorang dikuasai oleh lidahnya, atau perkataannya, atau ucapannya. Siapa yang menggemakannya, maka dia akan memakannya. Daripada saudara mengucapkan kata-kata sumpah serapah, kata-kata yang menghukum diri, saya orang miskin, saya orang susah, saya nggak mungkin sembuh, saya pasti bercerai, saya pasti menerima hukuman, saya nggak layak, saya begini, stop! Karena ini bahaya buat saudara. Karena saudara akan memakan buah dari ucapan saudara. Mulai hari ini, ucapkan perkataan yang baik, amin. Tolak perkataan yang buruk, dan yang terakhir, ucapkan berkat bagi orang di sekitar kita. Presiden Jokowi diberkati Tuhan. Wakil Presiden Maruf Amin diberkati Tuhan. Gubernur kami diberkati oleh Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Jakarta diberkati Tuhan. Malaysia diberkati Tuhan. Sabah, Sarawak, Semenanjung, Timor Leste, bangsa-bangsa lain pun diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini dapat menjadi berkat di minggu anugerah di pagi yang berbahagia ini. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan.